Berapa kali Anda merasa sendirian, seolah-olah Tuhan melupakan Anda? Seolah-olah doa-doa Anda tidak dijawab. Anda berlutut, menangis, memohon, menunggu, dan tak ada yang berubah. Pernahkah Anda merasa seperti berjuang sendirian? Seolah-olah tidak ada yang mengerti Anda. Seolah-olah bahkan Tuhan diam. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa diamnya Tuhan bukanlah penolakan, melainkan persiapan? Ingatlah tentang Yusuf, dijual oleh saudara-saudaranya, dipenjara secara tidak adil, dilupakan selama bertahun-tahun dalam penjara yang dingin. Di mana Tuhan saat itu? Dia bekerja di balik layar, mempersiapkan takhta, waktu, dan latar belakang. Ketika tidak ada yang lagi percaya, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi gubernur Mesir. Karena Tuhan tidak pernah lupa, Dia bekerja pada waktu yang tepat, dan waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Dan hari ini, mungkin Anda berada dalam penjara emosional, di padang pasir yang sunyi, di mana segala sesuatu tampak kering. Mungkin pernikahan Anda hampir hancur, keuangan Anda runtuh, mimpi-mimpi Anda hancur. Namun Tuhan tetap ada di sana, dalam diam, dalam air mata, dalam napas yang lelah. Dia ada meskipun Anda tidak merasakannya. Tantangan, selama 7 hari ke depan, mulailah dan akhiri hari Anda dengan doa singkat dan tulus, meskipun Anda kehabisan kekuatan. Cukup katakan, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau masih bekerja, meskipun saya tidak melihat apapun. Lakukan ini selama 1 minggu. Ada hari-hari di mana diam terasa lebih keras dari apapun. Pernahkah Anda merasa seperti ini? Seolah-olah berbicara pada dinding. Seolah-olah Tuhan menjauh. Seolah-olah Dia melupakan Anda. Anda berdoa, tapi tak ada yang mendengarkan. Anda menangis, tapi tak ada yang menyadari. Anda tersenyum di luar, tapi di dalam Anda lelah. Lalu Anda bertanya, di mana Tuhan? Mungkin saat ini Anda merasa seperti itu. Lelah berjuang, lelah menunggu, lelah percaya. Sudah mencoba segalanya. Sudah mencari bantuan. Sudah merendahkan hati. Sudah kehilangan banyak malam tidur. Sudah berteriak di bantal. Dan sekarang Anda hampir menyerah. Tetapi, saya ingin memberitahukan sesuatu dengan tulus. Hanya karena Tuhan diam, tidak berarti Dia meninggalkan Anda. Alkitab penuh dengan kisah-kisah tentang diam. Sebelum Yesus lahir, ada lebih dari 400 tahun periode diam profetik. 4 abad di mana umat Tuhan memohon dan tampaknya tidak ada jawaban. Di mana Tuhan? Dia sedang mempersiapkan rencana kasih terbesar dalam sejarah. Mungkin Anda sedang menjalani padang gurun 400 tahun Anda sendiri. Hari-hari yang terasa abadi, doa yang sepertinya tidak bergerak, masalah yang sama, perjuangan yang sama, penantian yang sama. Tapi dengarlah, diam bukanlah akhir. Diam adalah jeda antara apa yang Anda tanam dan apa yang Tuhan akan berkembang biakkan. Pernahkah Anda berpikir betapa sering kita menanam tanpa melihat hasilnya? Anda menanam benih dan selama berminggu-minggu tidak ada tanda-tanda apapun. Namun di bawah tanah, sesuatu sedang terjadi. Akar-akar sedang tumbuh, struktur sedang diperkuat. Tuhan bekerja seperti itu. Saat Anda merasa tidak ada yang berubah, Dia sedang mempersiapkan semuanya. Dia sedang membentuk karakter Anda, menyembuhkan luka yang tidak Anda sadari, menutup pintu yang bisa merugikan Anda, dan merancang jalan yang Anda belum bisa lihat. Lihatlah kisah Yusuf, dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipenjara secara tidak adil, dilupakan di dalam sel selama bertahun-tahun. Selama itu semua, rasanya seperti ditinggalkan, seperti diam, seperti ketidakadilan. Tapi tahukah Anda apa yang Alkitab katakan? Tuhan bersama Yusuf, bahkan di dalam penjara, bahkan di dasar sumur, bahkan ketika segala sesuatu tampaknya salah. Dan ketika waktu yang tepat tiba, Tuhan mengangkatnya menjadi gubernur Mesir. Apa yang dulu menjadi sumber kesakitan, kini menjadi panggung bagi perubahan terbesar. Bisakah kamu bayangkan jika Yusuf menyerah sebulan sebelum kebebasannya? Berapa banyak dari kita yang berhenti 1 langkah sebelum keajaiban terjadi? Berapa banyak yang menyerah di bab terakhir? Dan tahukah kamu mengapa? Karena kelelahan itu nyata. Karena rasa sakit itu nyata. Karena penantian itu melelahkan. Dan tidak ada yang mengajarkanmu cara menghadapinya ketika janji-janji Tuhan terlambat. Tapi biarkan aku mengingatkanmu, Tuhan tidak terlambat. Dia sedang mempersiapkanmu. Kadang kamu meminta untuk dipromosikan, tapi belum cukup kuat untuk memikul beban tanggung jawab itu.
Kadang kamu meminta hubungan yang diberkati, tapi kamu masih sedang menyembuhkan luka yang bisa menghancurkan hubungan itu. Kadang kamu meminta kemakmuran, tapi kamu belum belajar mengelola apa yang sudah kamu miliki. Tuhan sangat mengasihimu. Dia lebih memilih untuk menunda berkat-Mu daripada memberikan sesuatu yang terlalu cepat dan melihatnya hancur. Itu bukan kekejaman. Itu adalah perhatian. Seperti seorang ayah yang berkata, "Bukan sekarang," kepada anaknya. Bukan karena ingin melihatnya menderita, tapi karena dia tahu sekarang bisa menyakitkan. Dan aku tahu, menunggu itu sulit ketika hatimu begitu putus asa. Mungkin kamu melihat orang lain diberkati, sementara kamu tetap di tempat yang sama. Pernahkah kamu bertanya, kenapa sepertinya semua orang berhasil kecuali aku? Tapi apa yang kamu tidak tahu adalah bahwa waktu setiap orang berbeda. Apa yang datang dengan cepat akan pergi dengan cepat, tapi apa yang ditanam dengan iman, disirami dengan air mata, dan dibentuk dalam kesunyian akan tetap ada. Jika hari ini kamu merasa sendirian, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mendengarkanmu. Ingatlah ini, Tuhan lebih dekat daripadamu yang kamu kira. Dia melihat apa yang tidak terlihat oleh orang lain. Dia mendengar apa yang bahkan tidak bisa kamu katakan, dan Dia sudah menyiapkan jawaban. Jangan berhenti sebelum jawaban itu tiba. Tahukah kamu apa yang terjadi jika kamu terus melangkah meski tidak melihatnya? Kamu menunjukkan kepada Tuhan bahwa kamu percaya kepadanya, bukan pada keadaan. Dan imanmu mengubah segalanya. Tantangan untukmu, selama 7 hari ke depan meski kamu lelah berdoalah. Tidak perlu doa yang panjang, cukup katakan, "Tuhan, aku percaya bahwa Engkau masih bekerja. Bahkan dalam kesunyian aku percaya. Tolong bantu aku untuk terus berjalan." Katakan itu saat kamu bangun dan katakan itu sebelum tidur. Dan jika memungkinkan, tulis itu di kertas dan tempelkan di cermin kamar mandi, kulkas, setir mobilmu, di tempat manapun yang akan mengingatkanmu. Lakukan itu selama 7 hari. Dan lihat apa yang berubah, tidak hanya di sekitarmu, tapi juga dalam dirimu. Karena kadang-kadang, mukjizat terbesar bukanlah jawaban yang datang, tapi kekuatan yang kamu temukan dalam dirimu untuk melanjutkan. Tidak, kamu tidak akan menyerah. Tidak hari ini. Tidak setelah pesan ini. Karena diamnya Tuhan bukanlah akhir dari cerita. Itu hanya persiapan untuk bagian yang paling indah dari ceritamu yang akan datang. Ada saat-saat dalam hidup di mana semuanya runtuh, di mana rasa malu lebih besar daripada harapan, di mana kamu melihat dirimu di cermin dan hampir tidak mengenalinya. Karena apa yang mendefinisikanmu sekarang bukan lagi impian yang kamu miliki, melainkan kesalahan-kesalahan yang kamu buat. Dan datanglah pikiran yang menyesakkan, apakah masih ada kesempatan untukku? Sulit untuk menghadapi beban dari keputusan-keputusan yang salah. Mungkin kamu telah menyakiti seseorang yang kamu cintai. Mungkin kamu membuat pilihan yang membawamu pada tempat yang penuh rasa sakit dan penyesalan. Mungkin kamu terjebak dalam sesuatu yang kini menghancurkanmu, meski dulu itu satu-satunya jalan. Kamu menyalahkan diri sendiri. Kamu menghakimi diri sendiri. Kamu menyembunyikan diri. Tapi ingatlah, ini bukan akhir dari perjalananmu. Ini adalah awal dari pemulihanmu dan Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untukmu. Saya ingin memberitahumu sebuah kebenaran yang mungkin tidak ada yang berani mengingatkanmu. Kegagalanmu tidak menentukan siapa dirimu. Alkitab dengan jelas menunjukkan hal ini lewat kehidupan Petrus, salah satu murid terdekat Yesus, yang menyaksikan mukjizat dan berjalan di atas air. Petrus yang berjanji akan setia sampai mati, namun 3 kali menyangkal Yesus, 3 kali. Bukan karena dia membenci Yesus, tapi karena dia takut, karena dia ragu, karena dia manusia. Setelah itu Petrus menangis dengan sangat. Dia mengasingkan diri, terperosok dalam rasa bersalahnya. Bayangkan apa yang ada di dalam pikirannya. Aku telah mengkhianati orang yang percaya padaku. Bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri? Mungkin kamu juga sedang menjalani siklus yang sama. Mungkin kamu bertanya pada dirimu sendiri, bagaimana aku bisa melihat diriku setelah yang telah kulakukan? Namun lihatlah apa yang Yesus lakukan kepada Petrus setelah kebangkitannya. Dia tidak menghardiknya, tidak mempermalukannya, tidak menjauhinya. Yesus memulihkan Petrus dengan kasih-Nya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyembuhkan, bukan yang melukai. Dan Petrus yang sama yang menyangkal Yesus, berdiri dengan berani di hadapan ribuan orang dan berkhotbah. Pada hari itu, lebih dari 3.000 orang diselamatkan. Apakah kamu mengerti apa artinya ini?
bahwa kegagalanmu hari ini bisa menjadi kesaksian yang akan mengubah hidup orang lain di masa depan. Tapi untuk itu kamu harus membuat pilihan. Apakah kamu akan tetap terjatuh atau bangkit lagi? Memang jatuh itu sakit, tapi tetap terjatuh akan membunuhmu secara perlahan. Malu membuatmu terhenti, takut membuatmu terdiam. Dan itu yang diinginkan musuh, agar kamu bersembunyi, agar kamu percaya bahwa sudah tidak ada harapan, bahwa kamu tidak bisa kembali. Tapi Tuhan berkata sebaliknya. Dia berkata, "Datanglah seperti kamu adanya. Aku tidak memilihmu karena kamu sempurna. Aku memilihmu karena aku tahu siapa yang bisa kamu jadi." Tahukah kamu bahwa kebanyakan orang menyimpan luka tersembunyi? Di balik banyak senyuman, ada orang yang berusaha agar tidak runtuh. Berapa kali kamu tertawa di tengah teman-temanmu, tapi merasa kosong di dalam? Berapa kali kamu mencoba mengalihkan perhatianmu dengan media sosial, serial, pesta, atau pekerjaan hanya untuk menghindari rasa sakit yang ada di dalam? Ini lebih sering terjadi daripada yang kamu bayangkan. Tapi kenyataannya adalah bahwa tidak ada jalan pintas yang bisa menyembuhkan jiwa. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dan Dia tidak menunggumu untuk membereskan dirimu terlebih dahulu untuk datang padanya. Dia menginginkanmu sekarang, dengan segala kekacauan, dengan rasa malu, dengan luka-luka, dengan pecahan-pecahan yang ada dalam hidupmu. Kamu tidak perlu bersembunyi darinya. Dia sudah tahu. Dia melihat saat kamu salah. Dia melihat saat kamu menangis. Dia melihat saat kamu berpikir untuk menyerah. Dan meskipun begitu, Dia memanggilmu. Karena kasih-Nya tidak tergantung pada apa yang kamu lakukan. Kasih-Nya bergantung pada keputusanmu untuk menerimanya. Pernahkah kamu mendengar tentang Oprah Winfrey? Dia pernah disiksa di masa kecil. Hamil di usia 14 tahun, kehilangan bayinya. Dia dibesarkan dengan penolakan dan ketidakpercayaan. Namun dia tidak berhenti. Dia menggunakan rasa sakit sebagai kekuatan, dan kini dia menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Bagaimana jika dia percaya bahwa masa lalunya meniadakan masa depannya? Apa yang jika kamu sedang melakukan hal yang sama pada dirimu sekarang? Kamu bukanlah kesalahanmu. Kamu bukan kegagalanmu. Kamu adalah seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalani sesuatu yang baru. Tapi ingat, pemulihan itu menyakitkan. Menghadapi masa lalu memerlukan keberanian. Mungkin kamu akan menangis dalam proses ini. Mungkin kamu perlu meminta maaf. Mungkin kamu perlu memaafkan. Mungkin kamu perlu melepaskan sesuatu yang masih mengikatmu. Namun setelah itu, datanglah awal yang baru. Dan tidak peduli berapa kali kamu jatuh, yang penting adalah kesediaanmu untuk bangkit dengan lebih bijaksana, lebih rendah hati, lebih bergantung pada Tuhan. Terkadang dasar sumur adalah satu-satunya tempat di mana kita berhenti melihat ke arah kesombongan kita sendiri dan mulai melihat ke atas. Dan di sana, di tempat yang sepertinya semuanya telah berakhir, Tuhan mulai membangun kembali. Tapi Dia hanya bisa membangun kembali jika kamu menyerahkan puing-puingnya. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Mungkin hari ini adalah saat yang tepat untuk kembali kepada Tuhan, untuk memaafkan diri sendiri, untuk menerima bahwa kasih karunia menutupi apa yang dihancurkan oleh rasa bersalah, dan untuk percaya bahwa masih ada harapan bagi cerita hidupmu. Kamu tidak sendirian, dan hidupmu belum berakhir. Ya, kamu hanya sedang dalam proses, dan setiap proses yang dimulai Tuhan, Dia selesaikan dengan cara yang jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Ada sesuatu yang mungkin belum pernah kamu pikirkan, tetapi perlu kamu dengar hari ini. Tuhan bisa memakai kamu persis seperti apa adanya. Dengan apa yang kamu miliki, di tempat yang kamu ada. Bahkan jika kamu merasa kecil. Bahkan jika kamu merasa tidak mampu. Bahkan jika dunia mengatakan sebaliknya. Berapa kali kamu membandingkan dirimu dengan orang lain dan merasa tidak akan pernah mencapai sesuatu yang besar? Berapa kali kamu melihat kenyataanmu dan berpikir, aku tidak punya cukup, aku tidak cukup baik, aku tidak punya pendidikan, tidak punya uang, tidak punya bakat. Tapi izinkan aku mengingatkanmu dengan sebuah kebenaran sederhana dan kuat. Tuhan tidak pernah membutuhkan banyak untuk melakukan yang mustahil. Dia hanya membutuhkan hati yang siap. Alkitab menunjukkan ini dengan cara yang indah. Ketika Yesus berada di depan kerumunan orang yang lapar dan para murid berkata tidak ada makanan, apa yang Dia minta? Bukan pesta, bukan keranjang penuh persediaan. Dia hanya bertanya, apa yang kalian miliki? Dan apa yang mereka miliki? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Sedikit, sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan ribuan orang.
Tapi di tangan Yesus, itu lebih dari cukup. Tahukah kamu apa artinya itu? Sedikit di tangan yang tepat bisa menjadi kelimpahan. Dan ini berlaku untuk hidupmu hari ini. Kamu mungkin merasa hanya memiliki ide kecil, bakat sederhana, atau sumber daya terbatas. Tapi jika kamu menyerahkannya ke tangan Tuhan, Dia bisa melipat gandakannya, membuka pintu, dan membawamu ke tempat yang tidak pernah kamu bayangkan. Berapa banyak orang yang terhenti karena merasa mereka harus siap untuk memulai? Berapa banyak yang menunda proyek impian panggilan karena merasa mereka belum memiliki segala yang dibutuhkan? Tapi bagaimana jika Tuhan sedang meminta tepat apa yang kamu miliki sekarang? Apakah kamu mengenal kisah Daud? Seorang anak muda, penggembala domba, dilupakan oleh keluarganya sendiri. Sementara saudara-saudaranya pergi berperang, dia berada di ladang. Dan di sana, dalam ketidaktahuan, dia belajar memainkan kecapi, melawan singa, dan mempercayai Tuhan. Kemudian ketika raksasa Goliat muncul, semua prajurit bersenjata lengkap terlatih dengan perisai dan pedang. Daud hanya memiliki sebuah umban dan 5 batu, tapi dia memiliki iman. Dan itu cukup untuk mengalahkan rintangan terbesar bangsanya. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin Tuhan membiarkanmu diabaikan, dilupakan, atau tidak diperhatikan? Karena Dia sedang mempersiapkanmu dalam diam? Proses di tempat tersembunyi, dalam kesederhanaan dan kelangkaan adalah tempat di mana Tuhan membentuk alat yang paling kuat. Di sana, di pekerjaan yang tidak dihargai orang, dalam rutinitas yang melelahkan, dalam perjuangan yang kamu hadapi sendirian, Tuhan sedang melatihmu. Kamu mungkin merasa tidak ada yang melihat usahamu, tidak ada yang menghargai nilaimu. Kamu merasa membuang-buang waktu, tapi Tuhan melihatnya, dan Dia tidak pernah membuang waktu persiapan. Kamu tahu ibu yang bangun pagi, merawat rumah dan anak-anak, bekerja, dan tetap beriman meski lelah? Tuhan melihatnya. Apakah kamu mengenal pemuda yang berjuang melawan kecemasan, ketidakpastian, yang memiliki impian besar tetapi takut gagal? Tuhan menyertai dia. Apakah kamu mengenal seorang ayah yang, meskipun menghadapi utang dan tekanan, tetap bangun setiap hari dan berjuang memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya? Itu sangat berharga. Kamu tidak perlu menjadi terkenal untuk menjadi berarti. Kamu tidak perlu sempurna untuk bisa berguna. Kamu hanya perlu tersedia. Tahukah kamu penyanyi Alin Baros? Dia mulai bernyanyi di gereja, di acara-acara kecil, tanpa kemewahan, tanpa sorotan besar. Namun dia setia dalam yang sedikit, dan Tuhan menghormatinya. Sekarang, suaranya menjangkau jutaan orang dan mengubah hidup dengan pesan iman dan harapan. Bagaimana jika dia menyerah di awal, karena menganggap suaranya terlalu kecil? Dan bagaimana jika kamu melakukan hal yang sama dengan bakatmu sekarang? Mungkin kamu melukis, menulis, memainkan alat musik, berbicara dengan baik, merawat orang, memiliki bakat mengajar, atau hanya tahu mendengarkan. Namun kamu tidak pernah menghargai apa yang kamu miliki, karena dunia membuatmu percaya bahwa kamu hanya berarti jika memiliki angka, pengikut, gelar, atau ketenaran. Namun surga tidak terkesan dengan hal itu. Tuhan mencari hati, bukan profil. Ingin melihat perubahan, mulailah menggunakan apa yang kamu miliki, meskipun tampaknya sedikit. Mulailah dari tempatmu berada. Terkadang senyummu bisa menjadi penyembuhan bagi seseorang. Terkadang ceritamu bisa menjadi kunci untuk membebaskan hati orang lain. Terkadang sikapmu yang sederhana bisa menjadi jembatan menuju mujizat bagi orang lain. Tantangan untukmu, ambillah sesuatu yang kamu miliki, bakat, waktu, perhatian, dan gunakanlah dalam 3 hari ke depan untuk memberkati seseorang di sekitarmu. Bisa jadi pesan dukungan, doa, atau bantuan praktis. Lakukan itu seperti seseorang yang menyerahkan roti dan ikan kepada Yesus dan lihat bagaimana Dia menggandakannya. Kamu akan menyadari bahwa itu bukan tentang jumlah, itu selalu tentang pengorbanan. Jadi berhentilah bersembunyi, berhentilah merendahkan dirimu, berhentilah menunggu waktu yang tepat. Waktunya adalah sekarang. Apa yang kamu miliki sudah cukup, dan Tuhan ingin menggunakan itu untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Kamu hanya perlu percaya dan melangkah pertama. Ada saat-saat ketika rasa sakit begitu dalam sehingga kata-kata pun hilang. Ketika jiwa berteriak, tapi suara tak keluar, dan semua yang ada dalam dirimu hanya ingin melarikan diri. Lari. Menghilang. Berapa kali kamu merasa tak mampu lagi? Berapa kali kamu terbaring di malam hari dengan harapan agar hari esok tidak datang? Jika kamu pernah merasa seperti itu,
ketahuilah kamu tidak sendirian. Kesakitan ini, kekosongan di hati, perasaan bahwa segala sesuatu terasa terlalu berat, ini lebih umum daripada yang kita pikirkan, namun tak ada yang membicarakannya. Orang-orang menyembunyikannya. Tetapi di dalam, mereka memohon kelegaan, sebuah tanda, alasan untuk terus bertahan. Dan mungkin inilah saatmu sekarang. Mungkin kamu mendengarkan ini di ujung kekuatanmu, memegang potongan hatimu, mencari secercah cahaya dalam kegelapan. Jadi dengarlah dengan perhatian. Rasa sakitmu bukanlah akhir dari ceritamu. Apa yang kamu alami sekarang, meskipun terasa berat, bisa jadi adalah bagian di mana Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan Yesus sendiri, anak Tuhan, melalui rasa sakit yang paling dalam yang bisa dialami manusia. Di Taman Getsemani, dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu tentang salib, penghinaan, dan penelantaran. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berlutut dan berkata, "Bapa, jika engkau mau, jauhkanlah cawan ini dariku." Dapatkah Anda merasakan beratnya doa ini? Yesus, Sang Juru Selamat, berkeringat darah karena kesedihan yang mendalam. Dia tidak mengabaikan rasa sakit itu. Dia merasakannya, dia menghadapinya, dan tetap saja dia terus maju. Karena dia tahu ada sesuatu yang lebih besar di sisi lain, keselamatan kita. Dan dengan cara yang sama, Anda juga membawa sesuatu yang dapat membawa kehidupan bagi orang lain. Rasa sakit Anda bisa menjadi kesaksian. Perjuangan Anda bisa menjadi penyembuhan bagi orang lain. Lembah Anda bisa menjadi jembatan bagi seseorang yang mengikuti di belakang Anda. Tetapi untuk itu, Anda harus melakukan hal yang paling sulit. Jangan menyerah. Ya, lebih mudah untuk berhenti, lebih mudah menyerah pada keputusasaan, lebih mudah bersembunyi. Tapi apa yang datang dengan mudah juga pergi dengan mudah. Apa yang kekal, yang memiliki tujuan, yang membawa sentuhan Allah, itu membutuhkan pengorbanan. Itu menyakitkan, tapi itu sepadan dengan setiap air mata. Mungkin tidak ada yang tahu apa yang Anda pikul. Mungkin Anda adalah pilar keluarga. Orang yang semua orang pikir kuat, tetapi di dalamnya sudah hancur. Atau mungkin Anda telah kehilangan seseorang yang Anda cintai. Mungkin Anda sedang menghadapi penyakit, menghadapi krisis keuangan. Dengan hati yang terluka karena pengkhianatan. Mungkin semua yang Anda inginkan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi. Tuhan sedang memberikan kesempatan itu kepada Anda sekarang. Apakah Anda pernah mendengar tentang Nick Vujicic? Dia lahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Pada usia 10 tahun, dia mencoba mengakhiri hidupnya. Dia mengalami perundungan. Dia merasa ditolak. Bayangkan tingkat rasa sakitnya. Tapi ketika dia memutuskan untuk menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan, segalanya berubah. Hari ini dia berkeliling dunia mengatakan, tanpa lengan, tanpa kaki, tanpa batas. Dan ribuan orang telah mengurungkan niat mereka untuk bunuh diri karena kesaksiannya. Apa yang ini tunjukkan kepada Anda? Bahwa tidak peduli seberapa gelapnya terowongan, cahaya selalu kembali. Tapi cahaya itu tidak berada di luar. Itu dimulai di dalam Anda. Dalam iman Anda. Dalam keputusan Anda untuk terus melangkah meskipun Anda kehabisan tenaga. Anda tidak perlu melihat seluruh jalan. Anda hanya perlu mengambil langkah berikutnya. Dan jika satu-satunya yang dapat Anda lakukan hari ini adalah tidak menyerah, itu sudah menjadi kemenangan. Itu sudah menjadi iman. Itu sudah menjadi ketahanan. Dan mungkin Anda berkata, tapi saya tidak melihat jalan keluar. Saya sudah mencoba segalanya. Jadi sekarang coba satu hal, menyerah, serahkan kendali, serahkan ketakutan, serahkan rasa sakit, serahkan pertanyaan-pertanyaannya. Berlututlah. Atau jika Anda tidak bisa, cukup tutup mata dan katakan, Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, tapi saya menyerahkan semuanya ke tangan-Mu. Tolong saya, pegang saya, tunjukkan bahwa masih ada harapan, dan tahu apa yang akan terjadi. Mungkin bukan keajaiban langsung, mungkin tidak ada perubahan yang terlihat, tapi di dalam diri Anda, sesuatu mulai lahir, sebuah kekuatan, sebuah kedamaian, sebuah nyala api. Karena di mana kehadiran Tuhan masuk, rasa sakit kehilangan kekuatannya. Di mana dia menyentuh kehidupan mulai tumbuh kembali.
Anda tidak diciptakan secara kebetulan. Anda tidak hidup hanya karena kebetulan. Anda ada di sini karena masih ada sesuatu yang indah, sesuatu yang kuat, sesuatu yang kekal untuk dijalani. Jangan menyerah sekarang. Surga sedang berjuang untuk Anda. Jika video ini sampai kepada Anda, itu berarti Tuhan mendengar Anda. Dia tahu di mana Anda berada. Dia tahu air mata Anda. Dan dia berkata, "Anakku, masih ada janji, masih ada kehidupan, masih ada tujuan." Apakah Anda mempercayainya? Maka tarik napas dalam-dalam. Menangislah jika perlu, tapi jangan menyerah. Rasa sakit itu akan berlalu. Dan apa yang Tuhan miliki untuk Anda di sisi lain akan sepadan dengan setiap langkah yang Anda ambil untuk terus maju. Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dan dengan Tuhan di sisi Anda akan menang.